Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kali ini ke podcast aku untuk menemani malam minggu kalian yang ceria. Asik. Apa kabarnya nih? Semoga selalu baik-baik aja ya. Karena kali ini aku mau cerita tentang kandidat kedua. Apa tuh kandidat kedua? Oke. Buat kalian yang udah penasaran, jangan lupa dengan podcast aku dari awal sampai akhir ya, biar kalian bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari apa yang bakal aku ceritain. Oke, langsung aja ya. Berdamai. Ya, mungkin aku harus berdamai. Berdamai dengan caramu pergi di saat itu. Saat malam menunjukkan pukul 9, tiba-tiba sebuah pesan masuk dalam handphone yang tertulis namamu. Kau mulai percakapan dengan menyapa aku, dan aku pun begitu. Tak ada yang spesial saat itu. Lambat laun, percakapan kita mulai terasa asing, dan terus berjalan seiring waktu membawa angin bertiup. Tak ada yang kuharapkan awalnya. Aku pikir ini hanya akan jadi percakapan antara seorang teman. Namun aku tak bisa membisukan hatiku untuk berpura-pura tidak tahu arah percakapan kita kemana. Aku sadar, semakin hari percakapan semakin intens. Kamu menanyai kabarku di setiap pagi, menyapaku lewat video call, dan lambat laun hal itu menjadi kebiasaan baruku. Tanpa sadar, hatiku mulai merasa hampa tatkala kamu mulai tak ada kabar. Awalnya aku pikir ini mungkin karena kamu sedang habis pulsa atau sibuk dengan tugas yang menggunung. Hingga suatu pagi, sahabatku melihatmu berjalan dengan wanita di sebuah taman. Dan dia pun langsung menelponku tentunya. Aku pikir itu hanya karena dia salah lihat. Dan kabarmu tak terdengar lagi hingga minggu berikutnya. Pada hari Minggu, aku beranikan diri berkunjung ke rumahmu. Saat aku baru sampai di depan rumahmu, badanku gemetar, bibirku kaku, tanganku panas. Tatkala yang kulihat, kamu dengan wanita dan anak kecil bermain-main di halaman. Kalian terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Ya, sangat bahagia. Hingga kuurungkan niatku untuk menemuimu. Kembali ku tarik langkahku dan berjalan pulang dengan wajah yang pucat pasi. Mataku tak hentinya menangis. Aku tidak ingin menangis, tapi air mataku terus mengalir tanpa sepengetahuanku. Aku merasa saat itu mimpiku hancur. Harapanku yang kugantungkan kini terbang mengikuti alunan udara yang bergerak. Ku baca lagi semua pesanmu, mengenang kebersamaan singkat kita. Hingga akhirnya aku tertunduk diam di sudut kamar, meratapi kisah cinta yang suram ini. Ini semua salahku. Harusnya sejak kepergiannya hari itu, aku sadar bahwa aku hanya akan jadi kandidat kedua dalam hubungan mereka. Ya, memang aku yang bodoh. Aku bodoh hingga tidak tahu banyak kebusukan yang kau sembunyikan. Tanganku tak hentinya bergetar
saat membayangkan hari di mana aku melihatmu dengan keluarga kecilmu. Namun satu hal yang harus aku sadari, bahwa aku hanya pelampiasan di sudut kebahagiaanmu. Aduh. Oke, itu tadi cerita tentang Hani Detik 2. Ini sebenarnya cerita tentang salah satu teman aku. Aku nggak tahu gimana lagi untuk menyampaikan hal ini, tapi menurut aku buat kalian cowok-cowok yang memang dari awal tidak ada niatan untuk membawa kami ke jenjang yang lebih serius, tolong bilang agar kami tak salah paham. Kami para wanita tidak akan menyadari jika ternyata kamu ngetik pakai tangan tapi malah ngirimnya pakai hati. Oke deh, itu aja podcast aku buat malam hari ini. Semoga kalian bisa enjoy buat ngedengerin kisah cinta ini, dan jangan baper, please jangan baper. Aduh. Oke deh, itu aja ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next podcast.